masa menstruasi yang seharusnya. Jadi harusnya ini jadwalnya menstruasi tapi tidak menstruasi, atau secara sederhana disebut dengan tidak haid pada satu periode atau masa menstruasi. Jadi haidnya terskip gitu ya, tapi bukan karena kehamilan. Jadi karena kondisinya tidak hamil tetapi tidak menstruasi, itu disebut aminore. Nah, klasifikasinya itu kita bagi menjadi dua, aminore primer dan aminore sekunder. Ya, kalau aminore primer ini tanda gejalanya ini yang pertama belum pernah mengalami menstruasi dan berusia 16 tahun atau lebih dengan tanda-tanda seksual sekunder positif dan tanda-tanda eh, dan usia 14 tahun apabila tanda-tanda seksual sekunder negatif. Jadi ini sampai usia 16 tahun belum pernah menstruasi. Ya, sedangkan aminorea sekunder ini di mana seorang itu tidak menstruasi selama 3 bulan atau lebih secara berurutan. Jadi kita sebut tadi kan di awal ini disebutkan kan definisinya aminore itu keadaan atau kondisi di mana seorang tidak mengalami menstruasi pada saat masa menstruasinya. Dan di sini dijelaskan berapa lama selama 3 bulan atau lebih secara berurutan. Jadi bukan bulan ini mens, terus besoknya nggak mens, ini mens, besoknya nggak mens, itu belum termasuk dalam klasifikasi aminore. Faktor penyebabnya ini banyak. Yang pertama ada cacat bawaan, ya cacat lahir. Jadi kemungkinan organ reproduksi itu tidak berkembang sempurna, bisa juga karena terjadinya ketika di dalam kandungan itu tidak sempurna sehingga menyebabkan penyempitan atau penyumbatan bagian leher rahim. Kemudian ada juga beberapa kasus di mana tidak ada uterus atau vagina, ya. Atau ada juga yang vaginanya terbagi menjadi 2 sekat. Harusnya full tidak ada sekat, itu tersekat seperti itu. Jadi ini adalah cacat bawaan yang dibawa seorang wanita dari dalam kandungan. Kemudian ada perubahan hormon alami. Ya, perubahan hormon alami ini terjadi selama apa? Selama kehamilan, selama menyusui, selama menopause. Nah, itu jelas itu tidak menstruasi. Kemudian adanya obat. Jadi ada beberapa obat yang bisa menyebabkan aminore. Ini obat ini termasuk obat kontrasepsi, kemudian antipsikotik, antidepresan, ada beberapa obat tekanan darah, ada juga obat kemoterapi dan beberapa obat alergi. Ya, jadi obatnya ini bervariasi. Kemudian terjadinya berat badan berlebih atau berat badan kurang. Ya, kalau berat badannya rendah, jadi terjadi penurunan berat badan dalam 1 bulan itu lebih dari 10% dari berat badan kita, itu menyebabkan ketidakseimbangan hormon ya. Jadi hormonnya itu harus mereset lagi sehingga energi yang harusnya digunakan untuk eh, proses peluruhan sel telur itu digunakan untuk membalanskan hormon di dalam tubuh sehingga terjadi tidak menstruasi. Kemudian juga berat badan kurang ini bisa terjadi juga karena anemia, anemia, anoreksia, bulimia. Jadi ada gangguan psikologis terkait makan di mana dia itu sudah makan dimuntahkan lagi. Kemudian ada yang tidak mau benar-benar tidak mau makan gitu kan. Kalau zaman saya dulu waktu masih SMA itu dulu beberapa artis Hollywood itu banyak yang terkena anoreksia dan bulimia ya kan, Lindsay Lohan dan lain sebagainya itu badannya benar-benar sampai kurus kering gitu. Kemudian untuk berat badan berlebih, jadi penambahan berat badan secara drastis itu juga akan berpengaruh sama halnya seperti penurunan berat badan yang turun dalam waktu yang cepat. Jadi misalnya diet kurang seimbang kemudian turunnya terlalu cepat itu akan mempengaruhi terjadinya menstruasi dan menyebabkan aminore. Karena sejatinya hormon-hormon pada wanita, estrogen, progesteron itu dapat tersintesis dengan bantuan lipid atau lemak. Kemudian adanya stres. Jadi stres itu dapat mengganggu fungsi hipotalamus yang merupakan daerah yang mengontrol siklus menstruasi. Jadi kalau misalnya stres ini sifatnya sementara, ketika stres itu dirilis atau kemudian wanita tersebut bisa melakukan coping terhadap stres dan sudah tidak stres lagi, otomatis nanti tubuh
tubuh akan kembali normal dan akan, menstruasi pada siklus berikutnya. Kemudian ada over exercise atau olahraga yang berlebihan. Ya, jadi over exercise juga bisa mengganggu menstruasi. Kenapa? Karena ketika melakukan over exercise tidak dibarengi dengan intake yang adekuat, jadi otomatis akan terjadi defisit kalori yang apabila ini dilakukan terus-menerus ya, itu nanti akan mempengaruhi hormon. Kemudian yang terakhir adalah hormonal. Banyak hal ya yang bisa mempengaruhi, hormonal baik tadi dari, berat badan, stres, exercise, kemudian ada juga memang hormonal ini seperti ada ovarium polikistik ya kan, jadi ada penyakit-penyakit penyerta. Kemudian, adanya tumor dan lain sebagainya, itu juga bisa menyebabkan aminore. Nah, untuk diagnosa aminore ini bisa kita tegakkan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratoriumnya kita bisa menggunakan USG, MRI, dan CT scan. Kemudian untuk diferensiasi sindrom, ini sindromnya untuk aminore tidak banyak. Yang pertama adalah defisiensi darah. Defisiensi darah disebabkan oleh intake makanan yang tidak adekuat atau tidak bergizi. Kelelahan yang berlebihan sehingga mengganggu produksi cid dan darah. Jadi bagaimana bisa menstruasi kalau darahnya secara TCM saja cueknya ini defisien? Kenapa kok bisa defisien? Nah, tidak ada zinc sarihara yang masuk. Jadi intake makanan ini tidak adekuat. Kemudian kelelahan, fatigue dan over exercise ini juga bisa menjadi salah satu kauses atau penyebab dari defisiensi darah. Sehingga tubuh itu dalam keadaan defisien. Jadi jangankan mau buang-buang darah, untuk mempertahankan, energi flow di dalam tubuh saja mungkin tubuhnya babak belur gitu ya. Kemudian manifestasinya adalah delay menstrual cycle, kemudian sallow complexion in prolonged case, jadi, wajahnya pucat gitu kan. Kemudian ada vertigo, kenapa kok ini bisa vertigo? Ya karena defisiensi darah. Darah yang seharusnya terpompa dari ujung kaki sampai ujung kepala, karena jumlahnya itu tidak kuat, mau sampai kepala itu nggak sampai-sampai, akhirnya terjadi kekosongan qi gitu ya. Jadi kalau selang itu ini kosong ini kan ya, jadi itu yang bisa menyebabkan vertigo, dizziness, itu satu paket. Kemudian ada pale tongue with white coating, jadi lidahnya pucat dengan selaput keputihan, kemudian slow weak pulse, hot sensation in palms, jadi, nadinya pelan ya kan, lemah, kemudian ada sensasi panas di telapak tangan, kemudian afternoon fever and night sweating. Jadi ada demam di sore hari dan adanya keringat di malam hari. Jadi waktu tidur bangun-bangun gobyos gitu ya. Kemudian titik yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan GV4, kemudian kita bisa menggunakan berbagai titik subbelakang, antara lain BL18, BL20, BL23. Kemudian kita bisa gunakan juga ST36 dan SP6. Apakah ini titiknya mutlak? Tidak. Nanti sama-sama defisiensi darah, manifestasinya ada bermacam-macam. Mungkin yang satu ini, defisiensi darah, manifestasinya adalah vertigo. Mungkin kita nanti bisa tambahkan titik-titik, lokal di area kepala gitu kan ya. Kemudian ada juga yang, eee, adanya hot sensation di tangan ya kan. Kita bisa tambahkan titik untuk merilis panas, seperti itu. Jadi tergantung nanti hasil anamnesa kita melalui 4 tahap pemeriksaan Wang Wenbun-Jae. Jadi titiknya bisa dikombinasikan, bisa eee, apa ya, sesuaikan dengan kondisi pasien. Itu seninya akupuntur di situ. Kemudian ada stagnasi darah. Ini disebabkan oleh gangguan pada emosi. Worry and anger cause Qi stagnation and failure of it to control blood. Jadi kecemasan yang berlebihan, emosi, kemarahan itu bisa menyebabkan stagnasi. Jadi Qi-nya itu stagnan, jadi termacet, ada bendungannya di situ. Nah, ketika Qi-nya ini macet ya kan, yang di sini itu penuh Qi-nya. Di bagian sini itu macet, yang di sini akan terjadi kekosongan. Nah, ini akan menyebabkan
kegagalan dalam mengontrol darah karena qi yang mengarahkan itu tidak ada. Jadi dia hanya berhenti sampai di sini. Jadi di sini penuh, di sini kosong ya kan, karena ada stagnasi, ada sumbatannya di sini kosong jadinya. Manifestasinya adalah absent of menses for month, kemudian jadi sudah tidak mens, beberapa bulan, kemudian adanya lower abdominal pain, adanya nyeri di bagian perut bawah, kemudian adanya fullness in the chest, jadi rasa penuh di dada, ya kan. Jadi biasanya itu, kenapa kok itu bisa timbul rasa penuh, Bu? Ya karena itu tadi, qi-nya kan terbendung di situ. Jadi itu rasanya itu penuh gitu ya. Jadi bukan sesek sih, cuman perasaannya kayak, tidak lepas ketika bernafas gitu kan. Kemudian ada dark and purple tongue coating with purple spot on its border. Jadi lidahnya itu gelap, keunguan gitu kan. Kemudian dilapisi dengan bukan dilapisi ya, terdapat beberapa purplish spot. Ada beberapa bercak sianotik terutama di border, di pinggir-pinggir gitu ya. Sesuai dengan, organnya itu organ hati, jadi di pinggir-pinggir. Kemudian ada deep string pulse ya, jadi nadinya seperti, benang ya, tapi dalam. Titik yang kita gunakan, kita bisa menggunakan GV3, ST29, SP10, Liver 3, Li14, dan SP6. Jadi, untuk aminore kita hanya punya 2 sindrom. Jadi sindromnya defisiensi darah dan stagnasi darah. Jadi kenapa defisien? Ya karena tubuhnya defisien, apa yang mau dikeluarkan. Kalau stagnasi bagaimana mens itu mau, keluar kalau jalannya ini ada forbidden gitu ya, jalan qi-nya ada forbidden. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk obstetri dan ginekologi ini di pembahasan aminore memang sindromnya tidak sebanyak, yang lain, tetapi pilihan titiknya tetap bisa beragam, kita sesuaikan dengan, hasil anamnesa Wang Ben Bunjek yang kita dapatkan, sehingga kita ketika men-treatment pasien bisa lebih tepat sasaran. Jadi bukan tidak hanya berpatok